Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman kelas 12 SMKN 1 Blitar, kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema berbuat baik kepada sesama manusia. Kita mengenal berbuat baik dengan diistilahkan dalam ajaran Islam dengan istilah ihsan. Kata-kata ihsan sering muncul diantaranya pada sebuah hadis, yaitu suatu hari Nabi bersama sahabat didatangi oleh orang laki-laki yang sebenarnya itu adalah malaikat Jibril, yang lebih jelasnya adalah sesosok seperti orang laki-laki gitu ya, karena malaikat kan tidak memiliki jenis kelamin. Sosok laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi yang diantara pertanyaannya, mahwa al-ihsan. Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kurang lebih jawaban Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Jadi anta abudallah, jadi ketika kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat zat Allah. Ini tingkatan ihsan yang tertinggi. Fa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak, maka seakan-akan kamu ketika beribadah diawasi oleh Allah. Fa innahu yarak, Allah melihat kamu. Itu kurang lebih definisi ihsan seperti itu. Jadi ihsan itu sebenarnya adalah tingkatan yang tinggi dalam makom, ya, makomat, dalam makom abid, ya, ahli ibadah. Nah, ihsan diartikan dari hasanah yahsunu husnan, ihsan adalah berbuat baik. Pada materi kali ini kita akan mempelajari dengan tema berbuat baik ini. Yang kita pelajari adalah surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Pertama surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini surat Luqman ayat 13 yang artinya wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, pada anak laki-lakinya, wa huwa ya'idhuhu, wa huwa sedangkan Luqman ya'idhuhu menasihati anaknya. Ya'idhu, mau'idhah, kita sering mendengar mau'idhah hasanah, nah itu ya'idhuhu, kata kerjanya itu ya'idhuhu. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar.
la zulmun azim, kezaliman yang besar. Jadi perbuatan zalim yang sangat besar itu yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan, wa wassayna itu kami wasiatkan, al insana pada manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah mewasiatkan kepada manusia bagaimanakah sikap manusia tersebut kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, yang dalam keadaan lemah di atas lemah. Jadi sangat payah itu ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Jadi ibu itu secara ideal menyusui anaknya selama 2 tahun. Anishkurli, nah ini supaya ini, jadi wasiatnya apa? Jadi sebelum dijelaskan wasiatnya apa itu diingatkan dulu oleh Allah bahwa manusia itu kepada kedua orang tuanya, jadi orang tuanya sudah mengandungnya dalam keadaan sangat payah, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Setelah diingatkan itu, wasiatnya, isi wasiatnya, anishkurli, supaya bersyukurlah kepadaku. Jadi waliwalidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini langsung diwasiati oleh Allah ya, supaya kita banyak bersyukur kepada Allah karena banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Semua anggota tubuh ini kita oleh Allah diberi dengan cuma-cuma, tidak membeli, harganya padahal sangat mahal. Itu kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan sampai seperti pepatah Jawa, kacang lali karo kulite, itu sangat tidak dianjurkan. Dan ingatlah, ilayyal masir, ilayya kepadaku, al masiru tempat kembali. Nah, selanjutnya ya, kita lihat tafsiran dari surat Luqman ayat 13-14. Wa'ilqala itu mengandung makna walkur. Jadi ingatlah ketika Luqman menasehati anaknya. Ketika Luqman berkata bahwa yaitu dia menasehati anaknya. Ya bunaya, hele ger, gitu ya. Jadi ya bunaya itu tasghir. Jadi istilahnya tasghir itu panggilan anak kecil. Le, cah cilik, gitu tasghir. Bunaya bocah cilik. Isfaq menandakan isfaq. Jadi panggilan untuk panggilan sayang. Panggilan ya di semua bahasa itu sepertinya ya memang ada. Jadi panggilan sayang sama panggilan mangkel itu ada mesti. Lah ya bunaya ini masuk panggilan sayang. Lengger itu kan kalau bahasa Jawa itu panggilan sayang. Tapi kalau panggilan yang tidak sayang, contohnya ya banyak sekali lah. Mungkin karena kejengkelannya akhirnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan tidak sayang lah itu. Nah, ya bunaya ini adalah panggilan sayang. Jadi Luqman menyayangi anaknya. Luqman ini ya, ini termasuk waliullah ini ya, wakilan nabi. Ada yang mengatakan Luqman itu nabi.
beliau menyayangi anaknya sehingga karena sayangnya, yaitu beliau menasihati anaknya. Apa sih nasihatnya? La tusyrik billah. Janganlah kamu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ini tadi ya. Inna syirka billah, sungguhnya syirik pada Allah la zulmun azim. Faraja'a ilaihi wa aslama. Jadi maka kembalilah pada Allah dan masuklah kepada agama Islam, seperti itu. Jadi tidak boleh syirik menyembah berhala atau berpaling dari Allah, itu namanya syirik. Itu sangat menjadi inti dari nasihat Luqman ini kepada anaknya. Kenapa ini dinasihatkan? Karena itu tadi, karena sayangnya, bukan karena apa-apa, karena sayang kepada anaknya. Itu orang tua itu mesti seperti itu terhadap anak. Nah, oleh karena itu wawassainal insana biwalidayhi. Ya ini. Wawassaina itu sebenarnya kan dari redaksi wasiat, wawassaina. Tapi ditafsiri dalam tafsir Jalalain amarnahu ayabarrohuma. Ayabarro itu birrul walidain itu ya. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia, al-insan, supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini maksudnya. Amarnahu ayabarrohuma. Jadi Allah memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana hamalat ummuhu fawahanat wahnan ala wahnin, gitu ya. Yang mana ibunya sudah mengandung manusia ya, dalam keadaan payah, yang payah di atas payah itu. Dhaufat, jadi lemah. Jadi ketika mengandung itu banyak energi yang dikeluarkan oleh ibu, gitu ya. Dhaufat lil hamli wa dhaufat litalqi. Selain karena kehamilannya, juga karena melahirkannya, karena mengasuh, dan wa dhaufat lil wiladah, dan juga melahirkan. Wa fisalu, dan menyapihnya, fitama fi amaini, dalam masa 2 tahun. Wa qulna lahu, kemudian Allah menasihati kepada para manusia supaya apa? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir ay al marji. Jadi supaya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi tingkatan orang tua itu langsung di bawah derajatnya. Jadi derajatnya orang tua itu sangat tinggi lah, dari kalau kita pahami dari ayat ini. Jadi syukurlah kepada Allah, orang tua. Belum kemana-mana ya, langsung ke orang tua. Itu menunjukkan bahwa derajatnya orang tua itu sangat tinggi. Nah, ini perintah supaya kita yang pertama berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun.
Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqo Bani Israil, perjanjian terhadap Bani Israil. Apa isi perjanjiannya? La ta'buduna illallah, janganlah kamu wahai Bani Israil, la ta'buduna illallah, janganlah kamu wahai Bani Israil menyembah selain Allah. Jadi la di sini bermakna jangan, ini ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan kerabat. Kerabat itu ya saudaranya orang tua, bisa ponakannya orang tua, jadi saudara sepupu, kerabat dekat, kerabat jauh ya. Kalau orang Jawa mengatakan minduan, itu ya. Tunggal buyut, tunggal canggah, dan seterusnya, itu saudara-saudara yang masuk dzil qurba. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yatim di sini ya mencakup orang yang ditinggal mati ayahnya, atau ditinggal mati ibunya, atau ditinggal mati keduanya, tidak punya ayah, tidak punya ibu, itu masuk kelompok wal yatama. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Selain yang disebutkan ini, waqulu linnasi, waqulu, dan berkatalah kamu atau kalian, linnasi, pada manusia, pada sesama manusia, husna, yang baik. Husna, dengan perkataan yang sangat baik gitu ya. Jadi misalkan kalau orang Jawa ya, perkataan yang baik itu ya pakai bahasa kromo. Kromo atau kromo inggil, itu perkataan yang husna itu gitu. Atau bisa juga dengan kata-kata yang baik-baik. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kalau istilah sekarang ya misalkan ujaran kebencian, lah itu yang nggak baik, contoh yang nggak baik. Jangan sampai mengucapkan itu. Waqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Namun summa tawallaitum, akan tetapi kamu berpaling, ini Bani Israil, illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit orang di antara kamu. Wa antum mu'ridun, dan kalian masih menjadi orang-orang yang pembangkang, tidak mentaati aturan yang diberikan oleh Allah. Ya, ini dalam kita sering di ayat-ayat Al-Quran diajak untuk melihat bagaimana sejarah umat-umat terdahulu, termasuk sejarah Bani Israil yang terkadang ya banyak diceritakan gitu ya, banyak diceritakan tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, aturan atau istilahnya syariat ya, syariat. Contoh ini misalkan, tidak boleh menyembah selain Allah. Ternyata mereka banyak yang menyembah selain Allah, seperti cerita di riwayatnya Nabi Musa, itu umatnya ketika ditinggal khalwat atau tahanus apa ya, itu ternyata menyembah pedet itu ya, pedet emas. Berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian berkata kepada orang tua, kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ini perintah-perintahnya. Waqimus shalah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau yang kita ambil di tema mata pelajaran ini adalah waqulu linnasi husna, berbuat baik kepada para manusia. Diawali dari berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, tetangga, terutama anak yatim dan orang-orang miskin.
Jadi jangan sampai miskinnya terus dihina, itu tidak boleh. Justru di Al-Quran dianjurkan, Al-Quran menganjurkan supaya orang-orang miskin dan anak-anak yatim ini yang kita prioritaskan ya, karena termasuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang kita prioritaskan, kita berbuat baik kepada mereka. Dan secara umum kepada para manusia juga bertutur kata yang baik, yang sopan. Waqimus sholah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini sering sekali antara aqimus sholah dan atuz zakah ini beriringan. Di antara ibadah yang hablum minallah dan ibadah yang juga hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi ada, kalau zakat itu mengandung dua unsur ya, sangat kelihatan. Jadi hubungan antara manusia dan Allah secara ubudiyahnya, kemudian secara nilai sosialnya, zakat ini ada nilai sosialnya, hablum minan nas. Semuanya penting, hablum minallah dan hablum minan nas. Oke, sekarang kita lihat tafsirnya dari surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wadhkur, ingatlah, ilingo biyen piye Bani Israil yang dulu ternyata membangkang, fit Taurah wa qulna. Dulu di Taurat Allah berfirman begini, la ta'buduna illallah. La ta'budu ini kalau dilihat dari segi lafadznya itu oranya mbak, tapi maksud dari la ta'budu ini, la ta'budu, jangan menyembah selain Allah, gitu maksudnya. Selain itu, wa ahsinu bil walidaini, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, birron, dengan ihsana itu menegaskan dengan berbuat baik yang sungguh-sungguh. Wadil qurba, dan kerabat al-qorobah, kerabat tadi ya, bule, wale, misanan, ponaan dan seterusnya. Kalau sudah menikah berarti ya mertua, anaknya mertua, apa itu namanya, saudara ipar dan ponaan-ponaan, itu kerabat. Wal yatama wal masakin wa qulun nas qaulan husna, di perkataan yang baik. Gambarannya bagaimana perkataan yang baik itu? Minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini secara syariat diawali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk qaulan husna, perintah kebaikan dan mencegah sesuatu yang hal-hal yang mungkar. Ini wajib ini ya. Jadi kita mengajak sholat temannya, mencegah temannya untuk tidak berbuat yang mungkar, yang dilarang oleh agama, ini termasuk qaulan husna. Wasidqi fi sa'ni Muhammad, dan membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Warifqi bihim, memiliki sifat belas kasihan kepada semua manusia. Nah, ini wa fi qiraatin bidamil ha'i wa sukunisin masdarun usifa bihi mubalaghah. Jadi perkataan husna ini ya, dengan bentuk hak dhammah sin sukun husna, ini menunjukkan sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu istilah Jawa ini bangetake, sungguh gitu. Memiliki makna yang memberatkan. Artinya ini mantap gitu ya. Sungguh dengan perbuatan yang apa namanya? Perkataan qaulan husna, perkataan yang benar-benar baik. Gak hanya baik-baik ringan-ringan saja, tapi benar-benar baik.
Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah. Faqabiltum dzalika. Jadi awalnya mereka qabiltum menerima. Namun mereka berpaling. Bani Israil itu loh ya berpaling. A'radtum anil wafa'i bihi fihil tifatu anil ghibati. Jadi mereka justru malah ya ngerumpi, membuat berita-berita hoak gitu ya, ngentai bahasane, ngentai ya, ya itu tadi lah apa jenis, mencibir. Wal murad abauhum, jadi bambai Bani Israil, illa qalilam minkum wa antum mu'ridun anhu ka'abaikum, kecuali sedikit dari mereka. Wa antum, jadi ini sedikit Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada ya diantaranya orang-orang Yahudi yang saat itu, mestinya ya disampaikan, bapak mbiyen ini ngono kuwi lho, aja melu-melu, saiki ayo mlebu agama Islam. Itu kurang lebih seperti ini dari yang dijelaskan dari tafsirnya ini ya. Wal murad abahum, jadi ini Nabi kan menyampaikan umat yang terdahulu di Al-Quran itu ya. Jadi ketika beliau berdialog dengan orang Yahudi saat itu ya, berarti yang dimaksud summa tawallaitum ini ya dulu bapak-bapaknya orang Yahudi yang saat itu ya. Itu ternyata mereka berpaling dari apa yang diwajibkan atau yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka ya. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa dari tema materi yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu materi berbuat baik kepada sesama. Yang pertama prioritas yaitu kepada kedua orang tua, sebagai bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua yang telah merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai saat ini ya. Ini perintah langsung dari Allah. Kemudian setelah kedua orang tua, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan kepada semua masyarakat, semua manusia, kita diperintahkan untuk berbuat baik, berkata yang baik, bertutur kata yang baik, dengan tutur kata yang baik, yang halus, yang tidak sampai menyakiti hati orang yang mendengar kata-kata kita. Nah itu, ini perintah berbuat baik itu berarti semua haliyah makoliyah ya. Jadi haliyah itu ya perbuatan kita, makoliyah itu ucapan itu ya. Saya kira pertemuan pada sesi kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.